Ustadz, kenapa kita tidak bikin madhab salafi? Ngapain bikin madhab salafi? Ngapain bikin madhab salafi? Ngapain bikin madhab salafi? Ya, emang Imam Syafi'i bukan salafi? Imam Syafi'i yang bilang bukan salafi, siapa Imam Syafi'i? Imam Syafi'i bermadhab salafi. Al-Quran dan Sunnah dan Ijma' mengagungkan para sahabat, itu Imam Syafi'i. Imam Malik apa bukan salafi? Kalau Imam Syafi'i, Imam Malik bukan salafi, apalagi ente. Imam Syafi'i itu salafi, Imam Malik juga salafi, semuanya madhab salafi. Tapi ada perbedaan, ya. Semuanya sama, tujuannya sama, memahami Al-Quran dan Sunnah dengan pemahaman para salaf, dengan pemahaman para sahabat. Abu Hanifah berusaha memahami agama dengan pemahaman Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu. Imam Syafi'i, Malik berusaha memahami dalil dengan pemahaman para sahabat yang ada di kota Madinah. Terjadi khilaf, itu biasa. Maka jangan nanti bikin lagi madhab apa? Madhab salaf. Enggak ada madhab salaf. Yang jadi salafinya siapa? Ente. Kalau Imam Malik bukan salafi, kalau Imam Syafi'i bukan salafi, terus siapa yang menjadi salafi kalau begitu? Kenapa disebutkan dengan manhaj salaf, tidak disebutkan dengan manhaj Nabi SAW? Karena kalau manhaj Nabi disebutkan, ya, yang disebutkan khilafah ala manhaj nubuwah, khilafah ala manhaj nubuwah. Tapi tentang manhaj dalam kita beragama keseluruhan, ya kita sebutkan dengan manhaj salaf. Karena apa? Karena jelas orang berpegang pada Quran, pada Sunnah. Tapi kalau salaf, pemahaman sahabat, ikut nggak mereka? Tidak ikut. Firqah-firqah yang sesat ini, kesesatannya karena mereka tidak ikut apa? Pemahaman sahabat. Kalau mengakui Quran Sunnah, mereka ngaku Quran Sunnah atau tidak semuanya? Semuanya. Hatta Syiah mengakui Quran Sunnah tidak? Hatta Syiah mengakui Quran Sunnah. Firqah-firqah yang sesat semuanya mengakui Quran dan Sunnah. Titik bedanya dengan kita, karena mereka tidak menisbatkan diri mereka kepada pemahaman siapa? Para sahabat. Makanya kita sebut dengan manhaj salaf. Paham sampai sini? Kalau kita ingin bedakan, apa sih bedanya Islam dengan iman? Apa sih bedanya manhaj dengan madhab? Kalau manhaj itu lebih diungkapkan untuk cara beragama di dalam masalah-masalah akidah. Kalau madhab cara beragama di dalam masalah-masalah fikih. Atau secara simpelnya, kalau manhaj cara beragama di dalam masalah-masalah kaitannya dengan keimanan, kalau madhab kaitannya dengan cara beragama di dalam praktek keislaman. Itu sama sebetulnya. Cara beriman, cara berislam, gitu aja. Jadi kalau kaitannya dengan iman itu manhaj, kalau kaitannya dengan Islam, zahir, fikih itu madhab. Itu kalau kita ingin bedakan. Tayyib, apa itu salaf? Salaf itu adalah secara bahasa seluruh zaman yang mendahului kita, seluruh orang yang mendahului kita, itu salaf. Makanya Rasulullah SAW mengatakan kepada Fatimah, "Ni'mas salafu ana laki." Sebaik-baik salaf adalah saya buat kamu. Nah ini dari sisi zaman, artinya Rasulullah lahir lebih dahulu bapaknya. Dari sisi orang, Rasulullah SAW bapaknya, Fatimah itu anaknya. Oleh karena itu, salaf itu bisa kita gunakan untuk dua ungkapan. Ungkapan masa yang lalu, ungkapan orang-orang yang hidup pada masa lalu. Itu salaf. Nah, kita ambil salafus soleh adalah orang-orang yang baik
dari kalangan sahabat dan tabi'in yang hidup pada masa lalu. Nah, kan gitu. Itu diambil dari mana? Dari ucapan Rasulullah, khairun nasi qarni summal ladzina yalunahum summal ladzina yalunahum. Sebaik-baik manusia adalah orang yang hidup pada zaman saya, kemudian setelahnya, kemudian setelahnya. Berarti dari sini potret salaf itu adalah figur yang tidak lain adalah Rasul, sahabat, tabi'in. Terus kemudian masa keemasan Islam, yaitu pada generasi Rasulullah bersama sahabat ketika masih hidup, sahabat bersama tabi'in ketika masih hidup, tabi'in bersama tabi'in. Nah, kalau memang seperti itu, mereka memiliki masa, memiliki sosok, dan otomatis sosok itu memiliki sifat-sifat kesolehan. Nah, sifat-sifat kesolehan inilah yang harus kita tiru. Prinsip-prinsip beragama mereka itulah yang harus kita tiru. Karakter mereka itulah yang harus kita miliki. Jejak-jejak kebaikan, keislaman mereka, keimanan mereka, itu yang harus kita ikuti. Itu namanya apa? Pengikut salafi, yang disebut di dalam istilah kita salafi atau salafiyun, yaitu mereka yang mengikuti ajaran, mereka yang mengikuti cara beragama, mereka yang mengikuti karakter, akhlak, akidah, semuanya tentang keislaman orang-orang yang mendahului kita dari kalangan sahabat, tabi'in, yang hidup dikatakan oleh Rasulullah khairun nas. Mereka itulah orang yang an'amta alaihim, yang dijamin oleh Allah nikmat, yang disebutkan di dalam surat An-Nisa, faulaika ma'al ladina an'amallahu alaihim minan nabiyyin wasiddiqin wasyuhada'i wassalihin. Mereka itulah orang-orang yang diberikan nikmat oleh Allah surga dari kalangan para nabi. Yang terdepan adalah Nabi Muhammad. Siddiqin, orang paling jujur setelah Rasulullah adalah Abu Bakar As-Siddiq. Syuhada, yang dijamin masuk surga adalah mereka yang wafat perang Badar, perang Uhud, perang Hunain, perang Khandaq, perang Tabuk, dan yang lainnya bersama Rasulullah. Dan solihin, orang-orang soleh, ya nih ya, siddiqin, syuhada, solihin, tidak lain adalah manusia yang paling soleh setelah Rasulullah adalah khulafaur rasyidin, Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali. Kemudian sahabat yang mendahului masuk Islam dari kalangan muhajirin dan ansor, terutama mereka yang berislam pada masa-masa awal, yang ansor mengikuti bai'atur ridwan, yang mereka mengikuti jihad perang Badar. Ini adalah khairun nasi qarni. Terdepan dari semua itu adalah Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali. Makanya Rasulullah katakan, alaikum bisunnati, ikutilah, berpegang teguhlah cara beragamaku, wa sunnatil khulafair rasyidin, dan cara beragama khulafaur rasyidin. Dari sini ikhwah sekalian, akhwat fillah, manhaj itu sama dengan sunnah. Jadi sunnah itu kita bisa berikan makna, beberapa makna. Sunnah menurut ulama hadis adalah sepadan atau padanan dari hadis, itu sunnah. Sunnah menurut ulama fikih adalah sesuatu yang tidak wajib, hukumnya nafilah. Sunnah menurut ulama ahli sejarah adalah sirah Nabi, perjalanan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tapi sunnah menurut ulama akidah yang tidak lain adalah padanan daripada manhaj, padanan daripada akidah. Makanya pada masa-masa abad ketiga, ulama-ulama Islam menulis kitab-kitab akidah itu dengan judul sunnah, seperti kitab sunnah karya Imam Ahmad, kitab sunnah karya Abu Bakar Al-Khallal, Syarhus Sunnah karya Imam Al-Mawarzi, dan yang lainnya. Sunnah yang dimaksudkan apa? Cara beragama Rasulullah SAW, cara beragama Khulafaur Rasyidin yang Rasulullah perintahkan, alaikum bisunnati wa sunnatil khulafair rasyidin, dan itu adalah manhaj.
yaitu cara beragama di dalam masalah-masalah akidah, di dalam masalah prinsip-prinsip rukun iman, rukun Islam yang sifatnya batiniyah, keyakinan. Wallahu a'lam bishawab. وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين. Apakah Salafi bermadzhab Hambali? Itu pernyataan semuanya salah. Salafi tidak berujuk pada Ibnu Taimiyah. Salafi itu berujuk pada Al-Quran dan Sunnah di atas pemahaman para sahabat. Mereka jadikan Ibnu Taimiyah itu sebagai hal yang mendukung dari apa yang mereka pegang. Kan dia sebagai imam kaum muslimin, bukan menjadi rujukan. Rujukan Salafi itu adalah Al-Quran. Jadi harus ini dalam takbirnya, tidak boleh salah, karena nanti orang lain akan membantah kita. Kenapa ini jadi Ibnu Taimiyah saja rujukannya? Kita bilang Salafi tidak merujuk kepada Ibnu Taimiyah. Salafi itu merujuk kepada Al-Quran dan Sunnah di atas pemahaman para sahabat. Di atas pemahaman para sahabat. Namun cara mengambil mereka adalah dari ulama sebelumnya ke setelahnya. Karena rata-rata cara mengambil ilmu pada Salafi adalah mengambil langsung. Dengan cara apa? Talaki. Dengan cara talaki. Iya, dari satu guru setelah guru berikutnya, kemudian guru berikutnya. Kemudian Ibnu Taimiyah sendiri kalau dibilang madzhab Hambali betul, tapi ketahuilah beliau tidak ikut madzhab Hambali secara utuh, tapi beliau ikut Al-Quran dan Sunnah. Banyak sekali pendapat Hambali yang Syekhul Islam Ibnu Taimiyah selisihi kalau kita baca. Banyak sekali. Kenapa? Karena Syekhul Islam Ibnu Taimiyah itu tidak ikut madzhab Hambali, tapi ikut Quran dan Sunnah. Ikut Al-Quran dan Sunnah. Kita coba lihat orang yang membahas fikih, tidak selamanya dibilang ini Syekhul Islam yang kuatkan. Tidak. Jadi tidak seperti itu. Kenyataannya Syekhul Islam adalah mujtahid mutlak. Mujtahid mutlak itu semua mazhab dia tahu. Dia berdakwah bukan hanya mazhab Hambali, tapi berdakwah apa yang dikatakan oleh Al-Quran dan Sunnah. Beliau hanya menguatkan apa yang dikuatkan oleh Al-Quran dan Sunnah, walaupun menyelisih madhab. Walaupun menyelisih madhab. Kemudian apakah Salafi bermadhab Hambali? Tidak. Salafi bermadhab di atas Al-Quran dan Sunnah, di atas pemahaman para sahabat. Iya, imam mereka adalah Nabi SAW, bukan salah satu dari imam madhab. Imam mereka adalah Nabi SAW, bukan imam ulama setelahnya. Ulama setelahnya itu adalah ulama yang menyampaikan syariat. Semuanya bisa ditolak dan bisa diterima. Semuanya bisa ditolak dan bisa diterima. Jadi seperti itu, Pak. Pernyataannya mungkin butuh di ini. Wallahu a'lam. Terus kita di sini pakai mazhab apa ini, Ustaz? Di kalau madhab kalau memang kebanyakan masyarakat di dunia ini banyak bermadhab dengan madhab Syafi'i, ya. Di antara faktor yang menyebabkan madhab Syafi'i itu banyak tersebar karena banyak dari murid-murid Al-Imam Syafi'i yang menyebarkan madhab beliau, ya. Cuman kalau kita meneliti dan melihat dari kitab-kitabnya para ulama, terlebih kitab-kitab yang besar, mazhab itu tidak hanya terikat pada 4 mazhab saja sebenarnya. Ya, ada ulama-ulama yang mereka lebih kuat mazhabnya dibandingkan imam mazhab yang 4 tadi. Di antaranya mazhab Lis bin Sa'ad. Nah, kalau kita sampaikan di masyarakat, pelong karena mazhab lain lah kok. Iya kan? Padahal itu mazhab yang ma'ruf di zaman itu. Bahkan disebutkan Lis bin Sa'ad itu lebih kuat dari Imam Malik. Imam Malik beliau menyebarkan mazhabnya di Madinah. Lis bin Sa'ad itu bermazhab beliau menyebarkan mazhabnya di Mesir. Cuman yang membedakannya
Mazhab Lis bin Sa'd tidak banyak disebarkan oleh murid-muridnya, jadi banyak yang tidak tahu. Ya, banyak yang tidak tahu. Ya, dan sebenarnya ucapan beliau banyak ternukilkan dari dalam kitab-kitab fikih. Seperti itu. Cuman ada hal penting yang mungkin mau kita bahas di pagi ini. Tuduhan sebagian saudara-saudara kita muslimin yang menganggap kita ini beragama modelnya bypass. Jadi dokter langsung ke Rasulullah, nggak perlu ulama, nggak perlu ini, nggak perlu ini. Maka ini adalah sebuah kekeliruan. Dalam sebuah syair, ya, dikatakan ya banal kiram ala tadnu fatu bisira. Wahai saudaraku yang mulia, marilah mendekat. Maka niscaya engkau akan tersingkap darimu hal-hal yang engkau tidak ketahui. Apa yang tersebar di tengah-tengah umat Islam. Tidaklah orang yang mendengar itu sama dengan orang yang melihat. Ya, pertama kita tidak anti dengan madhab. Bahkan kita mengetahui ulama-ulama kita mereka bermadhab. Ya, contoh misalnya Imam Bukhari. Dari semua madhab 4 itu mengaku Imam Bukhari madhabnya mereka. Syafi'iyah mengatakan Bukhari madhabnya Syafi'i. Imam Ahmad Hambali mengatakan Syafi'i madhabnya Hambali. Madhab Maliki mengatakan Syafi'i Bukhari madhabnya Maliki. Ya, dan Hanafi mengatakan Bukhari juga madhabnya Hanafi. Ya, ini menunjukkan inti yang ingin kita sampaikan. Mereka para ulama itu memiliki madhab, metode cara mereka menentukan masalah fikih di dalam agama. Ya, nah kalau seandainya para ulama saja mereka menjadikan ulama sebelumnya sebagai rujukan dalam memahami agama, tentunya kita lebih untuk menggantungkan memahami agama ini bagaimana cara ulama memahami agama. Kan seperti itu. Jadi kalau dikatakan apa sebenarnya madhab kita, kita bermadhab sebagaimana para ulama bermadhab. Ya, kita bermadhab sebagaimana ulama bermadhab. Apakah kita bermadhab Syafi'i, ataukah bermadhab Hambali, ataukah madhab yang lainnya? Tetapi metodenya sebagaimana para ulama bermadhab. Bagaimana metode para ulama bermadhab? Contoh, Al-Imam Nawawi adalah seorang ulama Syafi'iyah. Tidak ada yang mengingkari bahwasanya Nawawi inilah ulama Syafi'i. Ya, beliau memberikan pelajaran-pelajaran yang sangat berharga kepada kita di dalam kitab Syarah Sahih Muslim. Ya, kita bisa menyimpulkan pertama, seseorang silahkan dia bermadhab Syafi'i, tetapi dia tidak boleh menyesatkan siapa yang tidak bermadhab dengan madhab Syafi'i. Ini satu hal. Yang kedua, ya, ketika di sana datang dalil yang lebih kuat dari Al-Quran dan Sunnah Nabi SAW, ya, maka ucapan Nabi itu harus lebih diambil dibandingkan apa yang ada dalam madhabnya. Jadi metode Al-Imam Nawawi, ya, dalam beberapa pembahasan Al-Imam Nawawi dalam Syarah Sahih Muslim, beliau sering mengatakan, dalam madhab kami dalam masalah ini ada 3 pendapat. Pendapat pertama, pendapat kedua, pendapat yang ketiga. Tetapi terkadang tidak ada satupun dari pendapat Syafi'iyah yang diambil oleh Imam Nawawi. Beliau mengatakan yang benar dalam masalah ini adalah pendapat ini, karena ini sesuai dengan dalil begini, begini, dan begini. Begitu cara Imam Nawawi bermadhab. Beliau tidak fanatik dengan apa yang ada dalam madhab Syafi'iyah. Nah, ketika di sana datang dalil yang lebih kuat, beliau akan mengambil pendapat tersebut. Ya, dan ini pertama tidak bertentangan dengan Al-Quran dan Sunnah, dan juga tidak bertentangan dengan madhab Syafi'i. Apa kata Imam Syafi'i? Ya, apabila hadis itu sahih, itulah madhabku. Berarti Al-Imam Nawawi benar-benar bermadhab Syafi'i. Tapi kalau seandainya seseorang mengambil semua pendapat Al-Imam Syafi'i, yang terkadang ada di antara pendapat tersebut, ya, menyelisih daripada dalil yang kuat, dia tetap mengambil pendapat Syafi'i, apakah dia mendengar nasihat Imam Syafi'i? Dia tidak mendengar nasihat Imam Syafi'i. Tapi kalau dia mendengar pendapat Imam Syafi'i, dia tinggalkan pendapat Imam Syafi'i rahimahullah, dia ambil hadis Rasulullah SAW. Kan begitu? Ya, ini yang menjadi metode para ulama di dalam
bermadhab yang kita baca dari kitab-kitab mereka. Cuman terkadang yang menjadi permasalahan, ya, orang-orang yang hari ini bermadhab Syafi'iyah, terkadang mereka hanya membatasi dari beberapa referensi saja, ya, yang kemudian mereka jadikan itu sebagai standar sebuah kebenaran yang tidak ada kebenaran kecuali hanya itu saja. Kita di Ma'had, kita belajar matan Abi Suja. Itu kan kitab fikih Syafi'iyah yang paling mendasar. Saya setiap Rabu Kamis mengajar itu di Ma'had. Ya, dan memang metode yang beliau sebutkan dalam kitab beliau ini metode yang sangat sederhana. Ya, beliau hanya menyebutkan masail-masail tanpa menyebutkan dalil. Ya, dalam mazhab Syafi'iyah untuk memudahkan orang-orang belajar dari kalangan pemula. Nah, kalau seandainya kitab ini dijadikan rujukan secara mutlak dalam arti kata apa yang tidak ada di kitab ini keliru dan salah, maka ulama yang menulis kitab ini nggak salah, tapi orang yang menjadikan ini sebagai standar yang keliru dan salah. Paham maksud saya? Jadi kita akan berbeda. Kita membaca kitab Syarah Muhadzab Al-Majmu' miliknya Nawawi, atau kita membaca Syarah Sahih Muslim miliknya Nawawi. Dalam sebuah permasalahan itu Imam Nawawi menyebutkan dalil, masalah ini dalilnya ini, masalah ini dalilnya ini, ayatnya ini, hadisnya ini, kaidah fikihnya begini, kemudian disimpulkan intisarinya yang benar ini. Nah, ulama-ulama mutaakhirin yang datang setelahnya diambil yang kesimpulannya ditaruh ke kitab. Ya, nah ramuan-ramuan yang diramu di sini kadang mereka nggak tahu, bukan ulamanya yang membaca kitab tadi. Makanya ketika ada sebagian dai mengatakan tai kucing tidak najis, itu kan jadi kaget. Kenapa dia kaget? Karena rujukannya cuma 1-2 kitab. Tapi kalau dia baca Syarah Muhadzab miliknya Imam Nawawi, atau dia membaca kitab Mughni Ibnu Qudamah, jangankan tai kucing, tai anjing pun diperselisihkan di situ oleh para ulama. Jelas maksud saya kan? Inilah sebab kenapa terjadi gejolak. Ya, terjadi gejolak di tengah muslimin karena referensinya cuma ini saja. Ya, tapi coba dia membaca, wawasannya lebih luas. Ya, saya membaca kasus yang diperdebatkan hari ini, masalah ibu dan bapaknya Rasulullah. Ya, nah kalau kita melihat dari ruang lingkup yang sempit di Aceh lah secara khusus, ya pokoknya tahunya mereka yang udah Nabi yang yuk saatnya. Tapi kalau kita melihat orang yang segolongan dengan mereka, tetapi wawasannya lebih luas, ya, dia menjabarkan masalah ini terjadi persilangan pendapat di kalangan para ulama. Imam Nawawi berkata demikian. Suyuti berkata demikian. Tetapi saya lebih mengambil pendapatnya Suyuti. Ya, jadi mereka itu lebih luas karena apa? Referensinya lebih banyak. Itu jadi sebab. Paham maksud saya? Jadi Imam Nawawi jelas mengatakan dalam Syarah Sahih Muslim di mana ibu Rasulullah. Ya, dia nukilkan sama dia. Nah, orang-orang yang seperti kita berhadapan dengan sebagian orang, nggak ada pokoknya A, nggak ada A1, A2, B, C, D, nggak ada. Jadi kan inilah yang membuat kita repot. Ya, setiap informasi sesuatu yang kita dapatkan ditolak. Ya, kalau Anda menolak boleh silakan, tetapi Anda setidaknya sudah punya referensi yang Anda baca. Ini mungkin baca kitab yang lil badiin saja belum tamat. Gimana ente mau menyalahkan orang yang terkadang sudah membahas ini dalam kitab-kitab yang besar, ya, Mughni Ibnu Qudamah dalam mazhab Hambali, kitab Syarah Muhadzab dalam mazhab Nawawi, dalam mazhab Syafi'i, ya, kitab At-Tamhid dalam mazhab Maliki, Mushkilul Athar dalam mazhab Hanafi. Ini kan terjabarkan apa saja. Ya, jadi kadang-kadang sesuatu yang kita tidak tahu bukan berarti itu nggak ada, kan begitu. Ini yang repot, dokter. Ya, sesuatu yang nggak tahunya hana berarti. Sesuatu yang nggak tahu itu sesat. Nah, ini repot. Apalagi terkadang, mohon maaf, guru yang dia punya hanya punya referensi 1-2 kitab. Jadi repot kita.